Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Ingat, saya berusaha mengajak cara berpikir agak miring sedikit. Artinya mengajak berpikir yang tidak biasa. Karena kalau yang sudah biasa banyak sudah banyak yang mengajak berpikir biasa. Nah, saya mengajak berpikir yang tidak biasa. Apa itu? Yaitu berpikir dengan menggunakan logika dan suara ilahiyah. Wah, keren ya, ada suara ilahiyah. Jadi, saya tidak berharap video ini dilihat oleh para elit, para tokoh-tokoh yang akademisi yang itu. Enggak. Saya ingin dilihat video saya itu oleh teman-teman saya di kampung-kampung, kawan-kawan santri, kawan-kawan petani, kawan-kawan nelayan, kawan-kawan yang di desa-desa yang mungkin pada saat nonton video saya ini nggak pakai baju, lagi leyeh-leyeh, pulang dari kebun, pulang dari sawah, pulang dari melaut. Kalau para petinggi-petinggi itu atau para elit, para akademisi, para surveyor seperti Dr. Kodari dan lain-lain itu, mohon maaf, sebaiknya jangan dengerin orang-orang kayak gitu. Dengerin aja orang-orang seperti saya. Dijamin tidak bohong. Sementara kalau surveyor, peneliti yang gelarnya tinggi-tinggi itu, aduh, sekarang udah pada menggadaikan intelektualitasnya, menggadaikan kecendekiawanannya. Saya nggak tahu ditukar duit berapa itu, saya nggak tahu. Jadi dengerin orang seperti saya saja, orang biasa, ya ngomongnya ngalor ngidul, kadang-kadang nggak enak didengar gitu. Tapi kayaknya mungkin malah lebih nyaman gitu ya. Jadi ini semacam pesan untuk para kawan-kawan yang nonton video saya. Mohon maaf, nonton video saya ini bisa menghabiskan kuota ya kalau nggak punya internet ya. Karena agak banyak, agak lama. Tapi saya yakin ada manfaatnya. Nah, sekarang hari ini saya mencoba memberikan tip, memberikan kisi-kisi memilih teori atau kiat memilih pemimpin atau presiden. Sekedar mengingatkan ya teman-teman ya. Memilih presiden itu sangat penting dan teman-teman harus mencoblos benar. Tetapi dengan menggunakan hati nurani dan akal sehat, akal yang waras. Jangan ngawur, jangan ngikuti ulama busuk, jangan ngikuti para analis atau ahli surveyor yang penipu-penipu itu, yang mereka bayaran semua. Jadi harus menggunakan akal sehat, akal budi. Kenapa memilih presiden itu penting? Karena nasib kita itu, nasib teman-teman petani, nasib para pedagang-pedagang kecil, pokoknya nasib rakyat banyak itu menjadi taruhannya. Jangan sampai presiden kemudian nanti hanya memikirkan para pengusaha-pengusaha besar. Kebijakannya justru hanya berpihak kepada para orang-orang yang sudah kaya-kaya itu. Sementara kita-kita yang di bawah ini menjadi makin terpuruk gitu. Jadi salah satu cara memilih itu sederhana sebenarnya. Pilihlah capres dan pilihlah presiden yang matang. Matang dari segi cara berpikirnya, matang dari segi mungkin psikisnya kali ya. Dan matang dari segi kepeduliannya kepada masyarakat banyak. Kepeduliannya terhadap manusia. Bukan terhadap barang, bukan terhadap infrastruktur. Jadi harus memilih presiden yang mau memikirkan manusia, bukan memikirkan
alat-alat atau sarana yang bukan berkaitan langsung dengan manusia. Matang, kita harus memilih presiden yang matang, itu artinya presiden yang tahu persoalan, presiden yang juga tahu solusi mengatasi persoalan itu. Jadi presiden yang harus kita pilih itu presiden yang banyak berpikir. Ya mohon maaf ya, memang harus punya pendidikan tinggi, punya pendidikan yang banyak berkaitan dengan memikirkan orang banyak. Nah, contoh misalnya Pak Anies misalnya, kan pernah itu menjadi Indonesia Mengajar. Jadi pikirannya itu pengen membuat masyarakat itu pintar. Yang dipikirkan begitu-begitu terus. Dan selanjutnya kan juga menjadi Menteri Pendidikan yang sama, intinya bagaimana mengembangkan sumber daya manusia, mengembangkan kawan-kawan yang di desa-desa, di pelosok-pelosok itu bisa bersekolah, bisa makin pintar, bisa terbuka pikirannya. Jadi bukan memberikan ikannya, tapi memberikan kailnya. Caranya memberikan kailnya. Jadi jangan sekali-kali memilih presiden yang yang hanya berteori atau kerja tapi nggak mikir gitu. Jadi pilihlah presiden yang banyak berpikir dan memikirkan rakyat, memikirkan kita-kita. Tentu presiden yang seperti itu presiden yang sosok orangnya itu matang cara berpikirnya. Jadi kalau bisa juga pilihlah presiden yang tidak banyak memikirkan hal-hal yang sangat teknis. Karena hal-hal teknis itu dipikirkan oleh para bawahan, oleh menteri, oleh dirjen, oleh aparat di bawah, ASN, TNI, Polri. Tapi kalau presiden itu hanya lebih banyak berpikir yang orang lain tidak sempat memikir gitu loh. Nah mohon maaf, otomatis jenis presiden seperti ini, sosok orangnya itu harus yang energik, muda bukan artinya bukan terlalu muda banget juga bukan. Tetapi muda dalam pengertian fresh lah, sehat lahir batin. Mohon maaf kalau presidennya agak ketuaan gitu ya. Nanti takutnya kalau dibawa berpikir agak berat sedikit, kemudian jantungan, kemudian stres, kemudian mohon maaf, kemudian banyak sakit-sakitan. Kacau ini kalau kita memilih presiden seperti itu. Jadi saran saya, usul saya, teman-teman di desa-desa, termasuk para TKW, para pekerja, para buruh-buruh pabrik, para nelayan, petani, para ojek online, sopir truk, sopir bis. Ingat, teman-teman itu nasibnya akan digadaikan selama 5 tahun ke depan. Kalau Anda sampai salah memilih presiden yang salah, yang tidak pas, maka nasib kita akan tergadai dan kita akan mengalami kesialan selama 5 tahun ke depan. Nah, ibarat sopir, ibarat presiden itu ibarat pilot juga. Jadi alhamdulillah saya pernah menulis tentang dunia pilot. Ternyata pilot itu setiap 3 bulan itu akan dicek psikisnya, dites psikologinya. Dan dia tidak bisa lolos terbang lagi jika dia tidak lolos tes psikologi itu. Nah, ini saja pilot, bayangkan. Kalau itu presiden,
pemimpin 280 juta lebih manusia. Kalau memimpin negeri ini dengan ngawur atau dia berpikirnya sudah tidak sehat lagi, sudah tidak fresh lagi, berbahaya itu. Sangat berbahaya. Bahkan kalau memimpinnya sambil oleng gitu, agak sedikit pikun. Ngeri itu saudara-saudara. Ngeri sekali. Sangat ngeri. Dan jangan mau memilih pemimpin semacam itu. Termasuk nanti misalnya pilotnya sudah ketuaan, kopilotnya kemudaan. Wah, ngeri itu. Kalau pilotnya berhalangan hadir, diganti oleh kopilot yang agak mabok, belum terlalu berpengalaman, wah ngeri juga nih negeri ini. Gawat. Sekali lagi gawat. Jadi itulah perumpamaannya kenapa kita harus memilih presiden atau memilih pemimpin itu yang matang. Terus hal lain lagi, mungkin ini hal sederhana tapi penting saya kira. Selain matang, presiden atau pemimpin itu juga harus ganteng, enak dipandang, kalau omong itu nyaman. Ya, kalau ngomong itu kita ngerti gitu. Kita sebagai rakyat itu ngerti gitu. Komunikatif gitu. Jadi begitu ya, saudara-saudara, teman-teman semuanya. Dengan demikian dari 3 capres memang beberapa kisi-kisi atau beberapa kiat yang saya sampaikan tadi memang akan secara jujur orang sosok yang enak dipandang, ngomongnya enak, berwawasan ke depan, juga bisa ngomong bahasa Inggris dengan bagus dan wajahnya ganteng, enak dipandang. Mohon maaf ya, ini bukan soal bukan soal kemudian yang jelek jangan dipilih, enggak juga. Tapi saya menyebutnya enak dipandang. Saya merekomendasikan kebetulan hal yang sudah dari awal menit pertama sampai akhir ini tadi, orang yang sangat matang itu kebetulan bernama Anies Rashid Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.